Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Salmah Ordania, Master Kesehatan selaku pimpinan pusat Aisyah. Yang terhormat Bapak Haji Sujarwo selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kapanewon. Yang saya hormati Bapak Surahmat Sarjana Pendidikan selaku Ketua Fikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kapanewon. Yang saya hormati Ibu Yuni, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kapanewon. Yang saya hormati Bapak Tri Mulyana Budianto, Sarjana Teknik selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMK Muhammadiyah Kapanewon. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru TK, SD, SMP, dan SMK Muhammadiyah Kapanewon. Yang saya hormati tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang saya banggakan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1. Pertama-tama, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayah serta nikmat iman Islam dan kesempatan serta kesehatan, kita di waktu di tempat ini, di hari yang berbahagia ini, kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan penguatan ideologi Muhammadiyah yang dikerjakan oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah Kapanewon. Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang saya hormati, sebelum acara kita mulai akan saya bacakan terlebih dahulu urutan acara yang pada kesempatan ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan kalam. Acara yang ketiga adalah pendidikan atau Indonesia Mas Muhammadiyah. Adapun acara yang keempat adalah sambutan dari pimpinan Cabang Muhammadiyah Kapanewon. Dilanjutkan dengan acara inti yaitu penguatan ideologi Muhammadiyah yang akan disampaikan Presiden RI Dr. Salmah Ordania, Master Kesehatan. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, maka karena waktu sudah melewati dengan yang sudah sesuai dengan undangan, maka
dengan membaca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bacaan basmalah agama ini lancar, tidak ada suara apapun seperti kita mengajarkan. Selanjutnya pada yang kedua yaitu perbedaan dalam ilmu yang akan disampaikan siswa-siswi SMP satu Debat akan saya panggilkan yaitu Saudari Aisyah Aulia Alsa Eka dan Abdallah Habib dan Amanda Masudina. Aisyah Fika Lusa kelas 7. Waktu dan tempat diteruskan. Salam.
kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang didaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang didaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba saya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, pada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan adalah golongan kami, dan orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kami. Mereka ada dalam neraka yang ditutup neraka. Maka benar Allah dengan segala Wahid Isnani Salasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini suci Al-Quran menambah keberkahan dan kekuatan iman Islam kita dan menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kepada ibu rombongan yang terhormat, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Aulia Rohmana Master Kebetulan Aku kepada para hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia negeriku yang ku cinta. Indonesia
Muhammadiyah gerakanku. Terima kasih kepada Master Pendidikan yang sudah memimpin menyampaikan lagu Indonesia beserta Mas Muhammadiyah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lapan Dewan Berkah kepada beliau Bapak Haji Sujarwo Sarjana Pendidikan waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Salma Banyak, Magister Silakan. Yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Berkah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Dikasmen Berkah dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Berkah, Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Berkah atau yang mewakili, karena Kepala SMP hari ini masih di Taman ada acara. Ibu Kepala SD Muhammadiyah Karangrejo, semuanya atau yang mewakili karena umroh. Oh sudah betul, saya pikir belum pulang, soalnya umroh. Selamat Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan mabrur. Ibu Kepala
SD Muhammadiyah Pajangan 1 dan Pajangan 2, Bapak Kepala SD Muhammadiyah Noyo Kerten dan SD Muhammadiyah Bilu yang kami hormati, ibu-ibu kepala TK Abah yang ada Sembebah yang kami hormati, Bapak Ibu guru SD, SMP, SMK, TK yang kami muliakan dan kami banggakan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih diberi sehat dan sempat sehingga bisa mengikuti acara yang sudah diprogramkan oleh Majelis Hidasmen setiap setahun 2 kali, dan ini sudah yang kedua, yaitu penguatan ideologi Muhammadiyah. Dan ini alhamdulillah minta wajib untuk diikuti oleh semua Bapak Ibu guru Muhammadiyah di berbagai. Ini Bapak gurunya sedikit, lebih banyak ibunya, sampai umpok-umpokan jalan-jalan aneh ya Bu, mudah-mudahan malah sumo. Nanti mudah-mudahan bisa mengikuti ceramah Bu Salma sampai dengan selesai dengan khidmat. Ngantuk juga boleh. Berikutnya Bu Dr. Salma kami laporkan bahwa ini adalah penguatan ideologi Muhammadiyah yang kedua, yang dulu pernah pertama, dan ini program baru yang akan dilaksanakan. Ya, karena itu nanti mohon Ibu bisa memberikan satu motivasi atau dorongan untuk lebih giat bermuhammadiyah. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru kalau di rumah itu ikut kegiatan Muhammadiyah dan Aisyah. Saya sangat kecewa ketika ada seorang guru Muhammadiyah minta tanda tangan, saya tanya ketua rantingnya siapa, itu nggak tahu. Ketua Aisyahnya saya oleh ranting. Guru Muhammadiyah tidak tahu ketua Aisyah, tidak tahu ketua rantingnya. Ini kan sangat-sangat memalukan gitu. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu guru nanti di rumah ikut bermuhammadiyah dan beraisyah. Itu akan menambah umur panjang, mengurangi utang, insya Allah. Monggo. Jadi ketika kita di amal usaha Muhammadiyah dan berpartisipasi di situ, maka ketika di rumah kita ikut memajukan Muhammadiyah di rumah kita masing-masing. Syukur-syukur jadi sponsor atau madekan. Oleh karena itu jangan sampai nanti seorang guru Muhammadiyah tidak kenal dengan pengurus ranting Aisyah, ranting Muhammadiyah, apalagi PCM-nya. Saya orang kenal, saya angel, itu kan repot. Oleh karena itu perlu ditekankan, karena saya waktu makan juga kita tanya orang itu, iya ya, salah aku. Oleh karena itu memang di Muhammadiyah itu tidak ada kontribusi secara nyata dalam bentuk finansial. Saya sering sampaikan, yang Muhammadiyah itu rana dum-duman, yang onone urunan. Nah, insya Allah ketika kita rajin urun itu menjadi orang yang mulia. Ayatul mulia khairu min al-yadi sufla. Jadi tangan yang di atas itu lebih mulia ketika dibanding dengan tangan yang di bawah. Nah, ketika jadi orang Muhammadiyah berarti kita orang yang mulia karena selalu urunan, selalu begitu. Nah, dengan kemuliaan itu insya Allah banyak barokah yang kita dapatkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seorang yang aktif di Muhammadiyah insya Allah akan diberi umur panjang, keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya udah benar kabeh. Ini yang penting Bapak Ibu, dengan sepakat dengan saya, pokoknya keluargaku jadi keluarga sing genah kabeh. Ojo nganti anak telur anak kabeh, sing ijinan protolon, izin perawatan, ijinan proliman, dipanggil bapaknya boleh dipanggil polisi, nggak repot. Kita sebagai seorang Muhammadiyah tidak mungkin. Kalau kita aktif di organisasi Muhammadiyah, itu efek samping dari ketika kita aktif di Muhammadiyah. Dan insya Allah orang Muhammadiyah itu saya lihat berdasarkan pengamatan
itu mayoritas umurnya panjang-panjang. Ini yang perlu. Jadi menyeger sarira ben umure dawa, iso kesing donga, tutuk sing ngomong keluarga, urip bagya mulya nang donya, sok nang akhirat matine mlebu swarga. Itu harapan kita bersama ketika kita aktif di organisasi Muhammadiyah. Dan di Muhammadiyah harus menyenangkan Bapak Ibu. Tidak boleh di Muhammadiyah itu selalu dianggap beban. Karena di Muhammadiyah harus senang, dan senang itu akan menambah banyak sahabat. Selanjutnya kepada Ibu, mohon nanti bisa memberikan materi ini maksimal sampai dengan pukul 9 Bu. Karena siswanya jam 9 harus masuk sekolah lagi. Jadi tidak libur, nanti syukur-syukur kurang dari 10 menit jam 9. Jadi bisa lebih tepat karena sekolah ditinggal ini kosong semua. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal baik itu menjadikan amal jariah dan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama dengan seksama dan hikmat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Haji Sujarwo yang telah memberikan sambutan untuk memotivasi kita untuk bermuhammadiyah dengan kafah. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu selingan akan ditampilkan sebuah lagu dari adik Carla dan Afrida kelas 7A kepada adik Afrida dan Carla di Karasi. Good morning everyone.
Terima kasih kepada Kabupaten Abinanya yang telah memberikan suaranya. Inilah siswi SMP Muhammadiyah Satu juga yang menampilkan lagu dalam bahasa Inggris dan dipandu atau dibina oleh Ibu Siti Sarwa, sarjana pendidikan selaku guru bahasa Inggris. Para hadirin yang terhormat, acara selanjutnya itu penyampaian materi perkuatan ideologi Muhammadiyah oleh Ibu Dr. Apoteker Sampah Organia, Master Kesehatan. Marilah kita ikuti dengan seksama dan marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bermuhammadiyah. Kepada beliau Ibu Dr. Apoteker Sampah Organia, Master Kesehatan, waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gerbang, Bapak Sujarwo, beserta Ketua Majelis Dikdesmen Bapak Surahman, dan juga Bapak-Bapak PCM Gerbang yang ada di belakang ini yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati pula Ibu Ketua PCA Gerbang, Ibu Yuyun, beserta ibu-ibu PCA yang lain juga hadir semua ya di sini. Terima kasih. Juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari TK, KB, ya, ada KB ya, KB, TK, SD banyak sekali tadi disampaikan ya. Ada 6 ya Bu ya, ada 6 SD ya, Karang apa Bu? Karangharjo, Pajangan 1, 2 dan seterusnya ada 6 ya, kurang hafal. Kemudian Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Tebal, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Tebal ya. Ada lagi yang belum disebut? TK, apa sudah jawab? Kepala sekolah dari TK, SD, SMP, SMK ya, yang sangat berbahagia dan dimuliakan Allah pada pagi hari ini. Kemudian juga segenap tamu undangan ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Juga yang pasti ya, yang hadir pada pagi hari ini adalah seluruh Bapak Ibu guru dari TK, dari KB, TK, SD, SMP, SMK yang dirahmati Allah, dan juga pastinya siswa-siswi SMP Muhammadiyah Gerbang yang tadi sudah sangat bagus menyampaikan pengajiannya ya. Kemudian juga apa tadi ya, menyanyi ya, sebuah bakat yang sangat bagus. Dan juga ini adik yang mengikuti ini juga siswa SMP Muhammadiyah Gerbang ya. Semuanya selamat ya, dan kepada seluruh panitia pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan hidup, kenikmatan sehat ya, dan yang pasti kenikmatan berupa iman dan Islam, kenikmatan keluarga, kenikmatan berupa anak yang soleh-solihah, yang mana kenikmatan itu semoga bisa meningkatkan kita semua, saya terutama dan Bapak Ibu semuanya, untuk lebih meningkatkan
ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur akan semua nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan semakin menambah kesyukuran itu bertambah terus. Nah, kalau kita kufur ya sebaliknya. Tapi tidak ada di sini ya Bu, semua sudah bersyukur. Nikmat sekecil apapun harus kita syukuri. Nikmat sebagai guru di Muhammadiyah itu luar biasa ya. Karena kita mendapatkan sebuah lingkungan yang sangat bagus ya, mengajar di sekolah-sekolah yang jelas gitu. Ya, sekolah-sekolah yang keagamaan, ajaran agamanya itu jelas sehingga ibu sudah mendapatkan lingkungan yang sudah bagus gitu. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat ya, sahabatnya, seluruh umat muslim di dunia termasuk kita semuanya. Nah, Pak Sujarwo, ya, Pak Sudarman, kemudian juga Bapak Ibu semuanya. Pertama saya sangat bersyukur sekali ya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya pada acara 6 bulanan ya yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah ini. Ini sebuah acara yang sangat bagus gitu ya, penanaman ideologi. Di samping pasti juga sudah acara agenda-agenda lain ya Pak Sujarwo ya. Mungkin ada kajian-kajian tematik lain selain juga ada kajian-kajian ideologi yang saat ini kita lakukan. Nah ini yang kedua kali. Nah, jadi sepertinya Bapak Ibu sudah mengenal ya, sudah paham gitu apa itu ideologi Muhammadiyah gitu. Nah jadi kalau dari segi pemahaman Bapak Ibu semuanya, ideologi ini apa? Ya ideologi itu suatu ide, suatu gagasan, suatu cita-cita, suatu keyakinan gitu ya. Suatu gagasan, suatu cita-cita, suatu keyakinan ya, dan suatu perjuangan. Jadi perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah ma'ruf, dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk mencapai tujuan yaitu memberikan masyarakat Islam yang sebenar-benar. Jadi cara, pandangan, keyakinan Muhammadiyah dalam mewujudkan tujuannya. Nah, jadi Muhammadiyah ini ya adalah suatu organisasi Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar dan tasdik. Ada 3 kata kunci ya Bapak Ibu semuanya. Islam. Artinya apa? Seluruh sendi gerakan di Muhammadiyah, baik amal usahanya, baik gerakan sosialnya, sosial masyarakatnya harus bertumbuh kepada ajaran Islam. Kemana kita mengarah? Kepada Al-Quran dan Hadis. Semuanya kembali ke situ. Kegiatan kemasyarakatan, sosialnya, kesehatan, pendidikan, amal usaha, semua harus berbasiskan Islam. Karena Muhammadiyah adalah ajaran Islam. Yang kedua dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi semua seni-seni yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua adalah dalam rangka dakwah. Semuanya, ya, semuanya adalah diniatkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada satupun yang lepas dari gerakan dakwah. Jadi Bapak Ibu semuanya adalah seorang pendakwah, ya, tentunya dengan kompetensi masing-masing. Dan yang ketiga apa? Tasdik. Nah ini adalah tasdik itu adalah suatu gerakan pembaharuan ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah suatu gerakan pembaharuan ya. Kalau bicara tasdik ya, ini ada 2 hal ya, yaitu dalam hal purifikasi, yaitu pemurnian kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah dinamisasi, kalau itu berhubungan dengan muamalah dunia ya. Jadi kalau berhubungan dengan ibadah mabuk ya itu pembaharuan ya, kita bisa melakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi saat ini. Tapi kalau itu berkaitan dengan akidah, ibadah ya, itu harus kembali pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi seperti kayak jalan pendidikan Muhammadiyah dulu ya, adalah dalam rangka mengembalikan ajaran Islam itu kepada ajaran yang benar. Karena saat itu banyak masyarakatnya yang masih terkena penyakit TBC. Apa itu TBC? Ya, tahayul bid'ah biasa. Tahayul itu berangan-angan ya, ini lorong itu ada gitu ya, aku yang menguasai laut selatan. Tahayul, berkhayal gitu ya.
Bid'ah itu adalah melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi, gitu ya. Dan kalau hurufat itu semacam itu percaya bahwa keris yang dicuci dengan air maka airnya itu keramat diminum misalnya, atau menaruh garam-garam di pojok-pojok biar tidak diganggu makhluk seperti itu. Nah ternyata sampai sekarang masih ada nggak bukti di situ? Masih ada sekali banyak. Jadi perjuangan Kiai Dahlan itu ternyata belum selesai sampai sekarang. Dan siapa tuh yang wajib melanjutkan kita semuanya? Ya, jadi Kiai Dahlan dan Nyai Walidah itu sudah mewariskan sesuatu hal yang sangat besar yang itu menjadi amal jariah beliau, yaitu Muhammadiyah dan Islam. Sampai sekarang kan sudah 100 tahun lebih ya, dan Muhammadiyah Islam masih terus menebar manfaat untuk umat, bangsa dan negara, manusia universal. Nah kalau Bapak Ibu meneruskan perjuangan Kiai Dahlan ya, dan penerusnya, tentunya yang akan mendapatkan amal jariah tidak hanya pendirinya, tapi juga kita para penerusnya. Kalau Aisyah Muhammadiyah memberikan manfaat yang sangat luar biasa ke masyarakat, kita Bapak Ibu guru yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, Bapak Ibu guru yang mengurus persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah juga akan kena amal jariah. Nah, ini tidak Bapak Ibu semuanya. Ini boleh mendapatkan amal jariah dari apa yang kita lakukan sekarang di Muhammadiyah Indonesia. Insya Allah itu yang mudah ya. Besok kalau kita meninggal itu akan mengalir sendiri amal-amal itu, ya. Dan insya Allah sampai besok Kak Isya Muhammadiyah tetap eksis ya, tidak seperti kita manusia. Kalau usianya semakin tua, semakin sepuh, ya. Tapi kalau Muhammadiyah Isya semakin tua, semakin matang, semakin kuat, semakin eksis gitu. Ya, kalau manusia dengan usia yang panjang, ya, itu ada dua hal ya Bu. Pertama adalah kalau berbasis kepada tanggal lahir, dan kita tambah usia. Tapi kalau melihatnya dari perspektif Allah, gitu ya, yang menentukan kematian kita pada usia berapa, berarti usia kita berkurang. Itu usia. Tapi kalau umur, definisi umur agak berbeda. Umur itu yang mengandung keberkahan, ya, kemakmuran, gitu. Umur itu adalah yang kita pakai untuk kebaikan, yang kita pakai untuk kemaslahatan, kita pakai untuk ibadah. Kalau ditanya Bu Yuyun, usianya berapa sekarang? 60 tahun. Umurnya berapa Bu? Nah, umur itu adalah yang kita sudah merasa melakukan kebaikan. Saya itu 60 Bu Bayi, saya kalau di Aisyah namanya Bu Bayi, di Padangnya Bu Bayi. Tapi saya merasa umur saya itu tidak sebanyak usia saya. Umur saya itu mungkin 40 tahun saja. Loh kenapa? Karena saya merasa yang 40 tahun itu barulah yang saya gunakan benar-benar untuk kebaikan. Saya dulu sempat nakal, ya? Saya dulu sempat ngayal gitu. Tapi semenjak saya usia 20 tahun, insya Allah saya sudah sadar. Itu umur. Nah jadi kita ingin ya berusia panjang dan berumur juga panjang dan berkah dan berkah. Insya Allah ya Bu. Semoga semuanya juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi kembali ke tujuan dari atau definisi Muhammadiyah Islam tadi ada 3 hal yang penting ya, Islam, dakwah, dan tasbih. Jadi Ibu dalam melaksanakan kegiatannya baik di masyarakat maupun di amal usaha itu harus berdasarkan 3 hal itu. Jadi orientasinya Islam, gerakannya berjiwa dakwah, dan harus berorientasi tasbih. Tasbih itu adalah adaptif terhadap perubahan, ya. Tidak kolot ya Bapak Ibu, yaitu tasbih pembaruan selalu melakukan kajian-kajian yang itu adalah disesuaikan dengan zamannya gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati ya, tadi kembali ke definisi ideologi ya, bahwa itu adalah sebuah cita-cita pandangan hidup dari Muhammadiyah yang tentunya juga harus sama dengan kita harus sama dengan Muhammadiyah kalau kita bekerja di Muhammadiyah ya untuk mewujudkan tujuannya tadi. Nah, saya masih ingat ya dari Ustadz Gunnar Ilyas almarhum ya,
beliau meringkas sebenarnya. Sebenarnya garis besar ideologi apa sih? Nah, Bapak Ibu gimana bisa membaca ideologi Muhammadiyah? Apa sih sebenarnya ideologi Muhammadiyah itu? Kan tadi kan sudah saya sampaikan di awal ya, sebuah cita-cita, keyakinan, pandangan Muhammadiyah adalah mewujudkan tujuannya. Terus ibu-ibu tuh bisa lihat gimana? Biar ideologi saya itu sama dengan ideologi Muhammadiyah. Karena kan selama ini di masyarakat berkembang ideologi yang lain ya Bu ya. Banyak sekali ideologi yang beredar di masyarakat. Nah itu harus kemudian kita menyesuaikan diri sebenarnya sesuai dengan Muhammadiyah itu yang mana. Nah ideologi Muhammadiyah itu tertuang dalam beberapa dokumen ya. Dokumen ideologi Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muqaddimah adalah dasar. Yang kedua ini suaranya double ya? Oh iya ya kawan. Oh kerusak. Ya sambil menunggu yang bagus ya. Ya tadi pertanyaan saya, dimanakah ibu-ibu bisa membaca dokumen ideologi Muhammadiyah? Ya, pertama adalah Muqaddimah Anggaran Dasar. Di situ ada 7 hal pandangan Muhammadiyah tentang kehidupan. Apa sih Muhammadiyah memandang kehidupan itu apa sih? Itu di Muqaddimah Anggaran Dasar. Kedua di kepribadian Muhammadiyah. Nah, bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu? Ya, dicirikan oleh apa saja? Itu ada di dokumen kepribadian Muhammadiyah. Kemudian ada lagi MKCH, Matan, Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Matan isi ya. Keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah itu seperti apa? Ada di situ. Kemudian ada lagi PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Di PHIWM lebih lengkap lagi Bapak Ibu semuanya. Ada PHIWM tentang keluarga, tentang kegiatan di masyarakat, tentang mengelola amal usaha, ada semuanya. Ya, kemudian ada lagi Darul Ahdi Wassahdah, ya, Pancasila sebagai Darul Ahdi Wassahdah. Jadi itu adalah menjelaskan bagaimana Muhammadiyah sudah sejak awal berperan penting di dalam kebangsaan ya, di Indonesia untuk mewujudkan terciptanya negara Indonesia ya, yang banggatung walaupun dulu. Jadi Muhammadiyah ikut andil serta dalam mendirikan negara Indonesia. Itu ada di dalam naskah ya, Pancasila sebagai Darul Ahdi Wassahdah. Kemudian ada lagi pokok pikiran Muhammadiyah abad ke-2. Kalau Aisyah, pokok pikiran Aisyah abad ke-2. Dari itu semua mana yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu? Nah, mana yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu semuanya? Nah, belum. Nah, ini yang namanya memang yang namanya ideologi itu harus selalu disuarakan terus gitu, karena itu merupakan pijakan Bapak Ibu semuanya di dalam mengelola amal usaha. Nah, tadi saya sampaikan ya, banyak ya kalau kita mau bicara tentang ideologi, tetapi secara garis besar saja ya, ada 5 hal ya. Ada 5 hal ringkasan kecil gitu ya, kecil karena harus ulang lagi ya, tentang ideologi Muhammadiyah. Yang pertama ya Bapak Ibu semuanya, bahwa Muhammadiyah dalam memahami Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada pertanyaan, loh saudara kita juga semuanya berdasarkan Al-Quran Sunnah gitu kan? NU juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu. Wahabi, Salafi juga. Terus bedanya apa? Itulah Bapak Ibu perlu belajar. Nah, jadi yang pertama adalah dalam Muhammadiyah dalam memahami Islam ya, itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya, dan tentunya dengan tasdid tadi. Ada pemahaman ya. Dan fikih yang dianut Muhammadiyah adalah fikih manhaji, bukan fikih mazhab ya. Jadi maksudnya apa? Manhaji itu adalah mementingkan dalil-dalil yang kuat untuk memutuskan. Tapi bukan pandangan Imam
para adzan. Tetapi Muhammadiyah bukan anti azan ya, tetapi dalam memutuskan sesuatu itu adalah berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Dan juga tasbih itu yang sangat penting, istihad ya. Seperti misalnya kemarin ketika COVID ya, kita memutuskan boleh COVID itu boleh sholat Idul Fitri di rumah. Ya, itu kan tentunya menggunakan dalil-dalil yang kuat, ya, istihad, ya, berdasarkan semua ulama Muhammadiyah dikumpulkan. Bahkan ada yang kemudian membolehkan Jumatan di rumah, ya, karena beberapa hal. Itu kan sebuah keputusan yang sangat penting, berani, tapi tentunya berdasarkan tadi ya, dalil-dalil yang kuat. Gitu. Ada lagi banyak ya tentang kalau perempuan, tentang fikih perempuan. Bagaimana posisi perempuan itu di dalam Muhammadiyah. Nah, sedikit saya ceritakan ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu ya. Saya itu sangat-sangat menghormati ibu ya. Bagi para ibu-ibu, bagi para perempuan-perempuan yang Muhammadiyah, bagi kader Aisyah ya, yang selain dia memang bekerja di rumah karena kewajibannya, tetapi juga bekerja di luar. Dan dengan tujuan tertentu pastinya. Ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang sangat hebat. Karena ibu-ibu itu punya peran lebih dari satu. Mungkin tidak hanya peran ganda ibu-ibu, tapi mungkin bisa peran multi peran gitu ya. Jadi selain peran secara, kalau orang gender feminisme itu mengatakan ada peran domestik, ada peran publik ya. Aisyah punya pandangan sendiri, Muhammadiyah punya pandangan sendiri terhadap ini. Ya, jadi ibu-ibu selain ibu-ibu punya peran di rumah, ya, punya peran penting di rumah sebagai ibu, sebagai istri, atau kalau belum nikah membantu ibu di rumah. Tapi ibu juga punya peran sangat penting di publik, yaitu mengajar, ya, mengoptimalkan semua peran yang ada pada diri ibu, ya, kemampuan yang ada untuk kemudian memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas seperti mengajar. Ada ibu-ibu yang selain di rumah, selain mengajar di sekolah, masih juga mengurus Aisyah, ya, masih juga menjadi ketua PKK, ketua Dasarisma, ketua takmir masjid. Nah, ini kan perannya banyak sekali. Dan kalau perempuan takmir masjid enggak ya, ketua jamaah perempuan. Nah, saya itu dulu pernah ibu ya, ketika masih ketua majelis pembinaan kader PP Aisyah, saya juga diminta ketua PKK, juga diminta ketua jamaah pengajian ibu-ibu Al-Imam Kuruman Sidari pernah, ketua Dasarisma juga pernah. Dan di UMY saya juga menjadi kaprodi farmasi pernah juga. Dan sampai sekarang saya juga masih dipercaya untuk membantu di bidang kemahasiswaan dan wakil PJ Interprofessional Education. Tapi kemudian karena saya menjadi ketua umum ya, akhirnya semua kegiatan yang di UMY saya lepas semua per akhir ini Januari. Jadi insya Allah berikutnya saya sudah lebih fokus kepada ketua Aisyah, tetapi di UMY ya masih tetap gitu. Jadi secara sosiologi, ilmu sosiologi Bu ya, manusia itu kan bisa berubah bentuk ya. Ketika saya di rumah gitu ya, saya akan memposisikan diri saya sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak saya. 100% saya akan serius di rumah. Ketika saya di UMY, saya akan memposisikan saya sebagai dosen biasa, dan saya akan berada di bawah rektor saya, manut dari saya Pak Gunawan, bahkan manut dengan dekan saya, manut dengan keputusan kabinet saya. Tapi ketika di Aisyah, saya menjadi ketua umum, saya akan memimpin dan saya akan fokus di situ juga 100%. Jadi tidak ada istilah pembayaran itu kalau di rumah berapa persen? 30%. Di Aisyah 50%, di UMY sisanya enggak. Semuanya adalah 100%. Kita fokus. Ketika di Aisyah, saya akan fokus di Aisyah. Ketika saya fokus di sini, ya saya tidak adil, bukan dia, ya nggak apa-apa gitu. Karena saya memang kita untuk di sini saya ambil dari ini. Tidak usah pamit gitu, tidak usah pamit. Yang pasti kalau itu mewajibkan kita itu satu bulannya itu 100 jam. Dan saya tidak ada dispensasi untuk itu Bapak Ibu. Jadi saya di UMY juga wajib hadir minimal 100 jam per bulan. Ya, jadi silakan bagi 26 hari, jadi sehari harus berapa jam. Ya bagaimana caranya? Kemudian
ketika di Aisyah, ya saya fokus di Aisyah. Ya Bapak Ibu semuanya, jadi ibu-ibu semua juga harus pintar membagi waktu antara peran multi peran itu semua. Ya, ketika di rumah tidak ada loh ketua umum PPA, nggak ada. Ketika di rumah ya adanya saya adalah istri dari suami saya. Ini dia makan, minum, yang mencuci biasa betul gitu. Ketika di rumah. Nah semua itu ada posisinya masing-masing. Tapi kalau feminisme orang Barat itu kan kebebasan mutlak. Jadi perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki. Ya bahkan dalam banyak hal tidak boleh kalah dengan laki-laki, gitu kan? Sebagai imam perempuan, ya sebagai pemimpin laki-laki imam, bagi laki-laki imam tanda petik ya. Ada di Muhammadiyah juga yang menyetujui tapi dalam tanda petik itu. Nah tetapi kalau di Aisyah Muhammadiyah yang namanya kebebasan perempuan itu adalah kebebasan yang terbatas. Jadi setiap perempuan punya hak dan kewajiban, hak untuk mengaktualisasi diri, hak untuk mendharma baktikan diri di masyarakat, hak untuk berdakwah bersama bapak-bapak. Ya An-Nahl 97 itu adalah surat An-Nahl 97 sebagai landasan gerakan Aisyah. Ya bahwa laki-laki dan perempuan ya itu boleh ya melakukan dakwah amal ma'ruf nahi munkar dan Allah akan memberikan pahala bahkan lebih dari yang dia kira. Gitu ya sama, tetapi ada batasannya. Apa batasan perempuan Aisyah itu sebagai seorang perempuan? Batasannya adalah Al-Quran dan hadis itu sendiri ya, tapi tidak boleh ada yang melarang. Ibu-ibu akan mengekspresikan ya diri ibu berdakwah di masyarakat bersama bapak-bapak ya, tetapi dakwahnya ibu-ibu tetap ada batasannya. Seperti kayak Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Aisyah bukan untuk menyingkirkan perempuan dari Muhammadiyah tidak, tetapi justru Kiai Ahmad Dahlan membuat Aisyah adalah untuk memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi ibu-ibu Aisyah untuk berdakwah di masyarakat, berjuang bersama bapak ibu semuanya saat itu ya, mengantisipasi keadaan-keadaan saat itu. Nah tetapi Kiai Dahlan juga berpikir ya, awal mulanya Aisyah dirikan itu Pak Dahlan bertanya kepada muridnya ya, para muridku apa kamu tak tahu tuh biarkan rambutnya? Saat itu kan murid-muridnya masih pakai sanggul gitu dulunya gitu. Ya malu Pak Kiai, kapan ya? Dan dulu pakai dulu pakai tikus disampaikan yang ada soket-soket yang khas kauman itu. Kemudian lama-lama bentuk dan seterusnya. Kemudian juga Pak Dahlan bertanya sama murid-murid perempuannya, apa kamu nggak malu tuh kalau berobat ke dokter, kamu memeriksakan kandunganmu, kemudian memeriksakan kesehatan kamu diperiksa oleh dokter laki-laki. Nggak malu Pak Kiai. Nah, jadilah dokter. Kalau sudah jadi dokter kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah insinyur ya, tapi jangan lupa kembali ke Muhammadiyah. Jadi pertanyaan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menunjukkan bahwa Pak Kiai itu sangat memuliakan perempuan sebagaimana Allah dalam Al-Qur'annya juga memuliakan kaum perempuan. Ya, dengan jadikan kamu dokter berarti pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Pak Dahlan saat itu. Nah, sehingga memang Aisyah Muhammadiyah itu awalnya adalah mereka bergerak dalam bidang pendidikan. Ya, sebagaimana di awal-awal dulu ya, mu'alimat, mu'alimin berdiri, kemudian 5 tahun berikutnya setelah Muhammadiyah berdiri, Aisyah berdiri, 2 tahun berikutnya berdirilah TK Aisyah Mustaqim Al-Fal. Jadi Aisyah itu prihatin ya bahwa saat itu TK Aba itu hanya bisa diakses oleh anak-anak proletar saat itu, orang-orang Belanda, di mana kaum buruh itu sangat susah untuk mengakses, sehingga TK Aba ini didirikan. Jadi luar biasa perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sampai sekarang jangan sampai mundur. Ibu-ibu saya di rumah aja Bu, nggak boleh sama suami. Kayaknya kalau bapak-bapak Muhammadiyah tidak seperti itu. Masih akan memberikan ruang ya untuk ibu-ibu untuk bergerak, berdakwah. Tapi nanti ya tetap harus ada batasannya. Karena kebebasan yang mutlak itu hanya milik Allah. Kebebasan absolut itu hanya milik Allah. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Ibu-ibu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Seandainya ibu-ibu ini adalah ikhlas ya dalam berjuang membantu suami. Ada yang bekerja itu mengamalkan ilmu, mengaktualisasi diri, tapi ada juga yang membantu suami. Itu kan suatu hal yang luar biasa yang diniatkan ibadah ya, itu sesuatu yang sangat baik sekali. Nah, itu sedikit tentang perempuan ya. Jadi ibu itu harus semangat terus ya, harus semangat, tidak boleh
kemudian tidak boleh kelopro. Nah gimana ibu, ya ini gajinya sedikit nih, jangan ibu, tidak boleh ibu berkata seperti itu. Kalau ibu berkata saya tidak cukup ya. Saya ada sebuah video ya, yang saya itu pernah diberikan itu seorang penjual kopi bukan Starbucks, tapi Starlight, kopi yang pakai sepeda itu yang dijual oleh bapak-bapak. Ketika dia diwawancara ya semoga benar ya. Berapa penghasilan bapak penjual kopi ini setiap harinya? Apa jawab dia? Ya minimal 500.000 dapatlah bersih. Oh ya? Kalau kami berapa? Ya sampai 1 juta. Nah kalah dong saya. Ya kalau pekerjaan itu nilai ibadah itu dihitung dari materi, kan nggak ada apa-apanya. Dosen nggak sampai seperti itu ya. Sedikit sekali. Kalau dulu UMR itu di bawah pegawai negeri ya. Tapi yang namanya rezeki kan tidak dihitung dari nominal, tapi keberkahannya. Oh ini penting sekali ya. Saya itu selalu ingat ketika saya pertama kali bekerja, bapak saya almarhum itu selalu menekankan seperti itu. Bahwa bekerja itu adalah ya, yang penting kita adalah profesional dalam bekerja. Kita profesional ya. Insya Allah kemudian dilandasi dengan ibadah dengan ikhlas. Karena menggerakkan Aisyah Muhammadiyah adalah harus dimulai dengan rasa ikhlas. Passwordnya kalau Pak Jarod tadi bergembira, kalau passwordnya Aisyah password itu harus tersenyum dulu, tersenyum kemudian bergembira. Nah ini akan menemukan sebuah keberkahan ya, berkah bismillah pulang alhamdulillah. Keberkahan itu adalah sedikit tetapi tumbuh. Nah terus gitu ya. Nah kan yang kita cari kan keberkahan. Insya Allah cukup dulu. Kalau kita belalah, kalau ada kebutuhan itu cukup. Ya cukup itu bukan berarti kita berlebih ya. Enggak. Tidak itu rasanya tentram ya. Rasanya itu nggak mau gitu. Cukup gitu ya. Nah itu harus rasa-rasa cukup itu harus tidak datang begitu saja kita cari gitu. Nah kita harus menyiapkan memang bekerja itu ikhlas ibadah. Karena Allah di dalam Al-Quran juga sudah mengatakan bahwa aku ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada-Mu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun dimensinya itu adalah yang pertama memang beribadah kepada Allah. Dalam mengelola organisasi juga harus diniatkan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah juga berfirman ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh sholat ibadah adalah semata-mata untuk Allah. Jadi ini yang sangat penting ibu-ibu ya, bahwa ini salah satu ideologinya Muhammadiyah ya. Jadi bahwa ibu-ibu itu bekerja harus pertama dalam ikhlas dengan ibadah. Karena ya insya Allah ya Allah itu justru nanti akan dengan sendirinya akan kemudian kalau kita sudah ikhlas ibadah itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Nah tadi yang pertama ya peringkasan ideologi tadi bahwa Muhammadiyah dalam memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis ya. Kemudian yang kedua gitu ya, tadi yang kedua adalah dalam melakukan gerakannya ya Muhammadiyah Aisyah adalah berdasarkan gerakannya itu adalah gerakan tasbih, pembaharuan, tidak kaku ya, tidak kaku sesuai dengan zamannya, kontekstual. Kemudian yang ketiga, nah ini dari semua ideologi yang kita tulis tadi yang ketiga adalah Muhammadiyah Aisyah menguliakan Islam modern atau Islam wasatiyah. Apa itu Islam modern? Apa itu Islam wasatiyah? Yaitu di tengah-tengah ya. Kita itu berada di tengah-tengah, tidak radikal ke kanan, tapi juga tidak liberal ke kiri. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah ya, Islam wasatiyah itu adalah berada di tengah-tengah. Bukan berarti tengah-tengah ini lembek ya, bukan berarti nggak punya prinsip tidak. Ya, umatan wasatiyah. Jadi berada di tengah-tengah dengan prinsip 3 hal, yaitu tawasud, kemudian tawazun, ya, dan yang ketiga adalah adil atau ta'adul ya. Jadi ada tawasud tengah-tengah, kemudian tawazun ya, kemudian juga adil. Nah kemudian
Islam modern, Islam wasatiyah ini yang kemudian kita kenal sebagai Islam berkemajuan. Atau kalau perempuan namanya adalah perempuan berkemajuan. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebagai salah satu hasil utama ke-48 Islam Muhammadiyah, selain menghasilkan isu-isu strategis ya, Aisyah sudah ada, Muhammadiyah sudah ada, kemudian Muhammadiyah yang kedua meneguhkan Islam berkemajuan. Kalau Aisyah, keputusan yang kedua adalah meneguhkan Islam perempuan berkemajuan. Ini akan saya singgung ya, tentang apa itu perempuan berkemajuan. Nah, salah satu hasil utama Aisyah pertama adalah isu-isu strategis, yang kedua adalah Islam perempuan berkemajuan, yang ketiga mengesahkan program-program, rancangan program jadi program tahun 2022-2027. Ya, kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, itu adalah Muhammadiyah dan Aisyah itu menjaga kedekatan dengan semua partai politik. Nah, ini adalah tahun politik Bapak Ibu semuanya, kita harus hati-hati. Jangan mudah diiming-imingi ya. 2002 kapan pemilu? 2020 insya Allah kita tidak mundur tetap. Nah, Muhammadiyah itu adalah menganut sistem politik politik anti luhur ya. Jadi tidak berpolitik praktis, tapi menjaga kedekatan dengan semua partai politik. Muhammadiyah Aisyah juga membolehkan anggota-anggotanya kalau memang tertarik di bidang politik, silakan boleh ya berkiprah di sana sebagai kader bangsa, mewakili Aisyah Muhammadiyah. Tapi jangan lupakan ideologi Muhammadiyah dan Aisyah. Pilihlah partai yang sejalan dengan ideologi Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau sama ya tidak ada ya, tapi sejalan lah, tidak bertentangan. Nah, tapi kalau di Muhammadiyah, kalau ada anggotanya yang kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ya, harus mundur dari kepengurusan, harus mundur. Nah, kalau nggak lolos gimana Bu? Ya boleh balik lagi, tapi tidak dalam posisi yang sama. Nah, atau mundurnya besok Bu, kalau diterima nggak boleh, kan nanti Muhammadiyah Aisyah tinggal kampanye. Jadi begitu mendaftar harus sudah mundur, diterima atau tidak. Kalau nggak diterima boleh gabung lagi, tapi di posisi yang berbeda. Kita tidak boleh kemudian membuang ya, dan kamu dulu udah daftar, jangan gitu. Kita ajakin, kita repot kembali. Karena Aisyah Muhammadiyah juga menghargai kader-kader, tidak hanya kader persyarikatan, ya, tetapi juga kader umat, dan lebih luas lagi kader bangsa. Kader bangsa itu ya tadi ya, menjadi anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, menjadi kepala desa, bupati, menteri, presiden, DPD, itu kita hormati. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, itu adalah yang kelima, jangan lupa apapun ya kegiatan kita adalah dalam rangka mewujudkan tujuan Muhammadiyah Aisyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terus amal usaha itu bagaimana? Nah, kalau zamannya Pak Dahlan ya, itu pendirian amal usaha Pak Kiai Dahlan, pendirian amal usaha itu adalah memang dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah itu sendiri, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya, tidak semata-mata tujuannya adalah profit ya, itu zaman Pak Kiai Dahlan. Nah, tetapi walaupun tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat Islam, ibu-ibu itu jadi guru, mendidik anak-anak ya, kan akan membentuk generasi emas 2045 kan. Itu kan sama saja mewujudkan, kalau generasi emas itu terbentuk, maka negara akan juga menjadi baik. Karena anak-anak remaja menjadi tulang punggung negara, ibu-ibu menjadi tiang negara. Tapi anak-anak itu akan memimpin ke depan. Dan dari ibu-ibu semuanya ini akan muncul generasi-generasi unggul berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, jadi tujuan itu harus dipenuhi dulu gitu. Jadi Muhammadiyah mendirikan banyak sekali amal usaha itu tujuannya adalah mewujudkan tujuan Muhammadiyah itu sendiri, bukan semata-mata profit. Nah, walaupun mewujudkan tujuan itu, tapi harus dikelola secara profesional. Guru-gurunya harus berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, amal usaha ini ya berserakan di mana-mana ya, ribuan TK, 23.000 kita punya TK seluruh Indonesia. Ada SD, udah nggak terhitung kalau Muhammadiyah ya, kalau Aisyah masih belum banyak. SMP, SMA, perguruan tinggi Muhammadiyah udah 200-an lebih, kalau Aisyah masih 8.
Di rumah sakit PKO setiap cabang ada. Aisyah masih belum banyak. Kita masih rumah sakit Islam, rumah sakit Aisyah itu belum banyak. Ya tapi ada. Tapi kalau klinik banyak sekali Aisyah. Nah itu kalau tidak dikelola berdasarkan ideologi Muhammadiyah, nanti arahnya menjadi tidak jelas. Memang amal usaha ini adalah untuk kemandirian Muhammadiyah Aisyah ya. Kita membuat amal usaha itu untuk kemandirian Aisyah sehingga Aisyah itu keluarga independen, tidak bergantung pada pemerintah. Ya, tetapi seluruh pengelolaannya harus berdasarkan ideologi yang ada. Nah, jadi Pak Jarwo sebagai ketua PCM ini sudah sangat bagus gitu ya, mengajak kita berdiskusi, mengajak kita terpapar terus gitu ya pemahaman tentang ideologi Muhammadiyah. Karena kalau kita bicara ideologi harus agak spesifik Pak Jarwo. Kita mau membahas yang mana? Membahas yang pokok bina anggaran dasar, membahas yang PHIWM, membahas NKCH, kepribadian Muhammadiyah, Pancasila sebagai darurat dua saja, pokok-pokok pikiran abad kedua atau apa? Nah, karena saya tidak diberi tema rinci, maka saat ini saya masih pendahuluan, artinya bahwa ideologi keseluruhan Muhammadiyah itu kira-kira seperti itu, dan itu ada pada dokumen-dokumen ideologi. Itu harus, mungkin besok kajiannya sekolah akan menindaklanjuti, tidak hanya 6 bulan sekali ya Pak ya. Kalau PCM 6 bulan sekali mungkin masih kurang, tapi sekolah rutin mengkaji gitu. Mungkin bulan depan dalam pengajian sekolah MKCH yang kita bahas, bulan berikutnya PHIWM, bulan berikutnya kepribadian Muhammadiyah. Nah seperti itu nanti itu jelas, oh ini maksudnya. Tapi secara keseluruhan tadi ya, bahwa paham agama yang diyakini Muhammadiyah itu adalah Islam berkemajuan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kemudian Muhammadiyah itu adalah gerakan tasbih ya. Dan yang ketiga tadi adalah bersifat Islam moderat atau berkemajuan ya. Yang keempat adalah menjaga kebijakan yang baik dengan semua partai politik. Yang kelima adalah selalu menunjukkan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya terkait kurang 6 menit ternyata Pak ya. Nah saya akan bicara sedikit. Kemarin saya diwawancara beberapa media bagaimana Aisyah melihat adanya prostitusi yang sekarang marak, LGBT yang terang-terangan sekarang di media online ya. Media online terang-terangan menyebutkan situs LGBT, siapa yang mau bayar strike dan sebagainya. Kemudian pencatatan pernikahan dini yang sekarang banyak sekali gitu ya, maksudnya hampir 2 nikah. Kemudian mencatatkan diri untuk menikah muda, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah Bapak Ibu, ini masalah yang serius ya, untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak, karena kejadian ini sudah semakin meningkat ya. Tetapi saya yakin bahwa hampir 2 nikah yang sangat ini di Monokato kalau tidak salah, daerah-daerah lain juga itu mungkin insya Allah di sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak terjadi, insya Allah tidak terjadi, tapi meningkat dengan tajam yang peningkatan pencatatan nikah dini itu. Nah apa ibu-ibu yang harus berbuat ya untuk anak ibu semuanya? Yang pertama adalah ibu-ibu harus memperkuat ketahanan keluarga melalui penguatan keluarga sakinah. Dalam keluarga itu kan menjadi poros utama ya, poros utama untuk pendidikan anak ya, untuk umat, bangsa, negara. Dalam keluarga harus terjalin komunikasi yang kuat antara istri dan anak, sehingga anak-anak itu ya, ibu-ibu ngerti kalau anak-anaknya sudah membuka situs internet itu harus dengan pendampingan yang baik ya. Karena kita dibohongi anak juga mengerti, aku saya tidur ternyata di kamar 2 jam dia berselancar, sudah menembus dunia maya. Nah ini ibu harus jadi perhatian sekali bahwa dari keluarga ini harus benar-benar kita didik anak-anak kita ya, sehingga menjadi anak-anak yang bergenerasi unggul berkualitas gitu ya di keluarga. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keluarga sakinah. Yang kedua adalah di sekolah. Di sekolah ini untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka pendidikan Pancasila, keluarga negaraan juga harus dikeluarkan. Kemudian pendidikan agama, budi pekerti dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah tadi bagus sekali ya di SMP sini diajak dengan nyanyi dan sebagainya. Karena dengan dia ikut kegiatan ekstrakurikuler akan mengurangi waktu dia untuk bermain yang tidak bermanfaat gitu ya. Nah Bapak Ibu guru juga punya peran yang penting di sekolah. Yang ketiga adalah
penguatan peran anak-anak kita itu di masyarakat lagi ya, aktif lah ya sebagai remaja masjid, sehingga tidak itu harus dikuatkan ya. Aisyah Muhammadiyah itu mengambil garda terdepan, yaitu dengan usaha preventif supaya tidak terjadi hal yang tadi. Jangan sudah terjadi berteriak. Ya tunggu, sudah terjadi pernikahan banyak sekali, hamil 2 nikah, konstitusi baru kita berteriak. Itu bukan Aisyah, bukan Muhammadiyah. Kalau kita dari awal sudah melakukan upaya preventif melalui pengajian, pengajian majelis tabligh kader ya, dari pusat sampai bawah. Kemudian menguatkan basis, menguatkan dari masyarakat bawah melalui dakwah pencerahan. Muhammadiyah itu real, dakwahnya menembus komunitas paling bawah. Dakwahnya tidak hanya bilisan, tapi juga ilmu dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Nah, Muhammadiyah itu tepat sasaran insya Allah ya. Jadi kan jadi bimbingan, tapi Aisyah juga terjadi ke masyarakat. Nah, dakwah pencerahannya Aisyah itu, Muhammadiyah itu adalah membebaskan ya, membebaskan dari semua, membebaskan dari ketidaktahuan, kemiskinan, kebutuhan, kemudian memberdayakan. Kalau sudah bebas, kita berdayakan, terus kemampuan kita lanjutkan. 3, membebaskan, memberdayakan. Itu adalah dakwah pencerahan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu semuanya, sudah jam 9, saya di sini. Kalau bisa berhenti pukul 9, karena Bapak Ibu juga akan mengajar lagi dari jam sana, tidak saya teruskan ya. Nah, sehingga sekali lagi tadi beberapa hal ya harus kita ingat bahwa kita juga setelah tadi saya sebutkan sebagai tujuannya beribadah, tapi kita juga sebagai khalifah fil ardh. Manusia itu selain beribadah kepada Allah, kita sebagai khalifah fil ardh ya, dalam menjaga bumi dan makhluk seisinya, tidak hanya manusia, makhluk seisinya, tumbuhan, hewan, untuk tetap hidup berdampingan dengan baik. Nah, kalau LGBT gimana? Kalau LGBT itu kan, kalau mereka menikah kan tidak punya anak. Bisa dibayangkan kalau itu kemudian bergerak dengan sangat cepat, 100 tahun lagi dunia sepi, punah, tidak ada anak. Padahal tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan sehingga kehidupan ini terus berputar, siklusnya baik. Nah, sebenarnya khalifah fil ardh harus mulai dari diri sendiri, meningkatkan akhlak yang baik, meningkatkan spiritualitas baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat sekitar. Nasrullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Apotekerus Ahmad Organina, Master Kesehatan, yang sudah memberikan materi penguatan ideologi Muhammadiyah. Dan marilah kita selalu menggunakan Al-Quran dan hadis dalam memahami dan melaksanakan Muhammadiyah, dan kita laksanakan di kehidupan kita masing-masing. Semoga Allah meridhoi apa yang sudah kita laksanakan bermuhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan yang saya hormati, acara demi acara sudah kita lalui. Sekali lagi dari Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Lebak, apabila dalam menanggapi kehadiran Bapak Ibu kurang berkenan dari Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Lebak bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Lebak, saya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara pada hari ini. Tapi sebelum ditutup, saya memperkenalkan acara agar kurang-kurang kita mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kemudian untuk informasi bagi Bapak Ibu yang menginginkan pensi dari anak-anak SMP Muhammadiyah 1 Lebak,
itu dipersilakan berada di sebelah utara samping kami. Mari acara pada hari ini kita tutup bersama dengan mengucapkan syukur alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya selamat bertugas kembali untuk keselamatan masing-masing dan untuk Tangan suruh masuk sini. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas.